Oh alah. Sing papringan nih kain tulisan Arab iku lho. Oh alah. Jadi Wahyu Subuh ini dapat yang bentuk kain merah bertuliskan Rajah ini di tempat-tempat ya semacam banyak bambu gitu, bukan di Lawu. Tapi kalau dapatnya yang dari Lawu ini yang ini nih, yang ini. Oke oke oke. Coba saya tanya ya, tusuk gigi dapatnya di mana? Ini hampir mirip dengan tongkat ya. Ini tongkat. Subhanallah. Bentuk dari yang dimaksud wahyu tusuk gigi ini seperti pada gambar di samping ini. Ini coba teman-teman perhatikan. Dari mulai pegang, anggap aja ini adalah tongkat yang gede ya, tongkat segede tongkatnya orang dewasa. Jadi pas tepat di pegangan ini adalah kepala ular naga. Ke bawah lagi ini orang bertapa, kemudian di bawahnya orang bertapa ini adalah sisik. Sudah jelas ini adalah tongkat ular naga. Hanya saja ini hanya simbolis. Jadi bentuknya kecil. Ini di sampingnya kan ada tasbih ini. Jadi emang kecil banget ya, mungkin kurang lebih sekitar 10 cm sampai 20 cm. Oke. Tentang ini sudah ada hubungannya dengan obrolan saya dengan Wahyu Subuh yang beberapa waktu yang lalu. Dia menceritakan pengalamannya tentang bertemu dengan sosok yang memakai surban putih, baju putih, dan bertemunya ini tepat di Hargodalem, tempat keramat, titik di Hargodalem, yaitu yang dimana rumahnya itu ada sebuah payung dan apa-apanya itu. Pokoknya intinya tepat di petilasannya Pangeran Brawijaya. Saat itu Wahyu Subuh bertemu dengan sosok kakek-kakek memakai baju putih tersebut. Dia ingin memberikan tongkat kayu yang berukirkan naga. Nah, cek cerita lengkapnya nanti akan saya tunjukkan obrolannya seperti apa. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama Wahyu Subuh. Jadi di situ obrolan kita lewat WA. Hanya saja kita ngobrolnya pakai suara, chat suara ya, bukan ketikan. Jadi nanti akan saya angkat, dengarkan sendiri. Di sini Wahyu sudah menjawab, lah tusuk gigi entuk ning ndi? Ya Lawu, wis suwi. Saiki digawa Ustad. Sing Semar iku ning pakku kon nyimpen mergo wis kadung digawa mulih. Ustad sopo iki? Ustad asal bukan Ustadz Maher. Ustadz Maher kan udah meninggal, nanti nggak bisa diminta lagi. Ya wis lah, geletakne ning lemari malah ketambahan kain ibu mau tak lumpukne suwe-suwe. Aku iki diomongi jari ning omahku enek keris cilik dibungkus mori, tak goleki ra ketemu. Ora usah digoleki. Yen arep melu kowe, tentu bakal nemoni kowe. Udah, ini aja udah. Jadi di sini saja ora usah digoleki, yen arep melu kowe tentu bakal nemoni kowe. Ini kenapa saya jawab seperti ini? Karena gini,
saya nggak mau wahyu subuh itu dia terobsesi, kemudian begitu sering banyak gaib yang datang, kemudian dia itu justru terjebak, dia selalu ingin mencarinya. Karena apa? Karena jujur saja kalau barang-barang seperti itu kan buat pegangan itu, kalau orangnya kurang kuat dia bisa salah mentafsirkan kan. Justru apalagi kalau dia itu tahu manfaatnya, yang saya takutkan adalah dia lebih percaya dengan barang itu daripada Allah. Jadi kalaupun ada barang-barang gaib seperti ini yang ingin ikut ke kita, ya udah kita ini aja. Lu bahasa gampangnya gini, lu kalau mau ikut gua, ya udah lu ikut gua, tapi lu jangan nyusahin gua, lu jangan minta makan ke gua, karena gua buat makan gua sama keluarga gua aja udah susah. Kalau emang lu mau ikut gua, ya udah terserah cari makan sendiri, nih enak. Dan saat menyimpan barang gaib seperti ini, sebaiknya kita bukan menyimpannya sebagai barang pusaka yang barang yang suci atau gitu, enggak, tapi sekedar kita koleksi sebagai barang antik gitu aja. Di sini Wahyu Subuh sudah menjawab. Aki Rahman Syam, koncone bapakku, wong iki ustad tapi ya pengobatan spiritual. Oh, temennya bapaknya. Oke, jawaban Wahyu buat saran saya tadi adalah olah gitu toh. Jait benda iso melu-melu horor menang. Jait itu bahasa ya boleh dibilang sekelasnya anjay lah, kayak gitu. Benda kok bisa ikut saya ya, horor banget. Jadi gitu maksud dia. Sebenarnya ini tadi obrolan sudah dari tadi ya. Ini coba saya bahas dari awal. Jadi hari ini gini. Tadi saya memulai obrolan itu saya mengomentari postingan dia, yaitu tentang itu gini ya ceritanya. Wahyu Subuh itu sudah 3 bulan ini menulis, tapi belum jadi juga. Dia itu memang juga punya impian semua tulisannya itu dibukukan. Jadi sampai sekarang belum selesai. Di sini dia patah untuk menemukan bahagia. Nulis hampir 3 bulan nggak selesai. Laptop anjun sing rewel apa aku sing on. Nah, ngilangi watermark piye puyeng aing. Jadi dia itu bingung buat ngilangin watermark yang ada di monitornya. Kemudian di situ saya komentarin, hapus aplikasi lalu cari masternya dalam file, lalu install ulang, watermark akan hilang. Di sini dia bilang lewat HP ya podo mas. Yes, tapi tidak semua tipe HP bisa, coba saja muka-muka cocok. Oke. Kemudian di situ dia malah kirim gambar seperti ini nih gambarnya seperti ini. Teman-teman lihat sendiri. Ini kan warna merah, di situ ada rajahnya ya. Oke. Di sini dia si Wahyu Subuh bertanya, ngene iki opo ya mas? Aku nemu 2 barang, 2 abang karo ijo. Jadi dia menemukan barang yang sama, kain ini 2 barang, yang satu kain warna hijau, yang satu merah ini. Di sini saya tanya, nemu neng di neng alas. Sing sijine koyok papringan ngono, sing ijo. Oh, jadi yang warna hijau itu dia nemu di bawah pohon-pohon bambu gitu. Ada bungkusnya, saya tanya gitu. Ada. Bungkusnya plastik tapi tak kuat. Sing ijo gak enek bungkusnya. Jadi yang merah ini sebenarnya ada bungkusnya plastik, cuman sama dia dibuang plastiknya. Ini saya jawabnya salah-salan. Saya ngerti ku ikut cekelan kanggo kekebalan atau ben wani. Tapi muga-muga aku sing salah gek di ngapura. Nah, enak kan. Jadi di sini saya menjelaskan, saya menjawab, tapi semoga saja saya yang salah dan kesalahan saya diampuni Allah. Amin. Jadi setahu saya ya, kain yang seperti ini saya dulu juga pernah nemu barang seperti ini. Tapi dulu itu justru nggak cuman kayak ini yang saya temu. Di situ dia dikasih bungkus semacam pipa pendek gitu. Kemudian ada tali merahnya panjang, semacam mungkin dia makainya dikalungin atau gimana. Di situ itu juga
pas saya bongkar di dalamnya ada kulit macan. Nih, ada kulit macan. Kalau untuk kainnya ya hampir mirip sih, ada gambar-gambar pedangnya gitu. Kemudian setelah itu saya di sini coba ngajakin bercanda si Wahyu Subuh. Tapi awakmu gak perlu kuwi, mergo klino dhewe wani. Jadi maksud saya gini ya teman-teman. Ini tadi kan saya bilang kalau itu buat kekebalan, kemudian biar lebih berani. Jadi keberanian kita itu meningkat dengan barang ini. Di sini saya jelasin, tapi kamu itu nggak perlu barang seperti itu, karena kamu itu udah terbiasa sendiri aja berani. Kemudian di sini oke, disusul lagi sama kiriman dia yang yang berikutnya. Karo benda antik iki opo arta gua kok api, iki emas opo kuningan jajal. Nah seperti ini, mungkin teman-teman tahu namanya apa. Ini kecil, ini sebesar 3 jari segini aja ya. Kemudian di sini juga saya jawab lagi, iku semar mesem kanggo golek pacar. Kemudian dia jawab, wah cara kerjanya piye iku menawa aku iso kebal pas dilarani atiku. Oh ini buat yang kain tadi. Wah gimana cara kerjanya, siapa tahu aku jadi kebal saat disakitin hatiku. Goblok. Halo. Aduh. Kemudian yang semar mesem nih, dia bales, wah masuk iki cara kerjanya piye. Tiba semar mesemi enek tenan yo, tak kira cuma lagu. Tolol kamu. Goblok. Nah kemudian di sini dia tanya, jajal, wah masuk iki cara kerjanya piye. Di sini saya kasih tahu saja, coba jajal nak arep turu jawaban, maksudku ajaken ngomong dalam batin. Koyo kata-katane MC ajang mencari jodoh di Indosiar Kailo. Tunjukkan siapa dirimu. Pas kan masukanku. Tapi di sini dia kayaknya takut sih. Wegah, engko moro-moro muncul demi biar aku. Aku wedian kok marai, tak simpene ae lah. Oke. Dia itu penakut, dia nggak mau jawab-jawab kayak gitu ke barang ini. Yang penting dia simpen gitu aja. Orang iku kodame biasa wae, wujud orang medeni. Wedi aku engko nek nyintil ning aku terus koyo ning TV-TV dijaluki tumbal-tumbalan. Ini orang kayaknya keseringan nonton sinetron ini. Kurang oleh nonton TV. Kwek. Heran aku mesti oleh barang-barang arak gendah. Itu neng di to entoke-nya. Di sini saya menanyakan keris tadi yang semar mesem yang terakhir kirim kan itu. Jadi semar mesem keris bentuk semar tadi dia itu dapatnya di Gunung Lawu. Persis seperti tebakan saya. Ini saya setelah dia ngobrol ngajakin bercanda, ini kan saya penasaran. Kemudian saya tanya, iku neng di to entoke dapatnya di mana? Saya sudah nebak. Ini kayaknya anak ini pasti di Lawu. Ternyata bener. Dia jawab di Lawu 12.50. Lah dalah. Lawu sebelah ndi kok Papringan. Ini saya mencoba minta penjelasan, dan ternyata Papringan atau pohon-pohon bambu itu bukan di Lawu, di tempat lain. Jadi yang dari Lawu itu yang bentuk semar tadi. Kemudian ditambah lagi nih yang bahasanya Wahyu ini tusuk gigi. Tapi kalau menurut saya ini ya oke, sementara itu saja video dari saya. Tunggu saja video yang ini, yang tentang rekaman suaranya Wahyu Subuh saat dia punya cerita misteri saat melakukan pendakian Gunung Lawu. Jadi dia bertemu dengan kakek-kakek itu yang mau memberi dia sebuah tongkat. Nanti akan saya angkat juga lewat sini. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya.